Pemirsa, untuk mengetahui sudah berapa banyak yang mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi dan dari daerah mana saja, langsung kita sapa jurnalis Metro TV Rifki Nafis dari Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Rifki, sudah berapa yang mengajukan permohonan sengketa pilkada saat ini di MK? Selamat sore, Glory serta pemirsa. Memang saat ini Mahkamah Konstitusi masih terus menerima permohonan gugatan pemilihan umum atau sudah ada 254 permohonan gugatan yang diterima MK, baik untuk pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati dari seluruh Indonesia. Untuk sejauh ini MK sudah menerima 7 permohonan untuk gugatan pemilihan gubernur, sementara 45 untuk pemilihan wali kota dan 202 untuk pemilihan bupati. Dan MK pun masih akan terus membuka layanan pengajuan permohonan gugatan pilkada 2024 hingga 18 Desember mendatang. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, memang batas waktu bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan gugatan ini berbeda-beda karena hanya 3 hari, terhitung 3 hari kerja setelah KPU dari daerah masing-masing ini mengumumkan hasil perolehan pilkada. Artinya memang batas waktu untuk masing-masing daerah, untuk masing-masing pemohon ini berbeda-beda. Glory. Ya Rifki, menurut pantauan Anda sejak tadi pagi dari daerah mana saja yang mengajukan gugatan ke MK hari ini? Ya, Glory serta pemirsa, memang hingga saat ini seperti yang sudah tercantum di Mahkamah Konstitusi, memang sudah ada sebanyak 7 permohonan gugatan dari pemilihan gubernur di seluruh Indonesia, kemudian juga ada 202 untuk pemilihan bupati dan 45 untuk wali kota, di mana memang untuk saat ini pemilihan gugatan gubernur yang diterima oleh MK datang dari daerah Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku Utara yang berjumlah 2 gugatan, sementara untuk Papua Selatan pemilihan gubernur ini Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 2 gugatan, dan ada juga gugatan yang datang dari Sumatera Utara, di mana dapat kami sampaikan informasi gugatan yang dilayangkan dari daerah Sumatera Utara ini datang dari pasangan Edi Rahmayadi, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, di mana memang pihak dari tim hukum Edi Rahmayadi ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan verifikasi dengan membawa 83 bukti yang dikumpulkan untuk menguatkan gugatannya dalam PHPU Pilkada 2024. Sementara itu kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan ataupun daerah mana saja yang nantinya akan melayangkan permohonan gugatan, karena dalam pantauan kami sejak pagi hari memang jumlah pemohon. Ya Rifki, kalau melihat ini kan adalah hari terakhir ya untuk mengajukan gugatan di MK, apakah ada tanda-tanda dari tim Ridho ini datang ke sana? Ya betul sekali, Glory. Memang yang menarik perhatian adalah Pilkada Jakarta, di mana kalau kita mengacu kembali pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatakan pengajuan ataupun permohonan gugatan Pilkada 2024 ini maksimal itu dilayangkan 3 hari kerja pasca pengumuman dari KPU daerah masing-masing, yang artinya untuk Pilkada Jakarta sendiri KPU telah mengumumkan hasil perolehan suaranya pada 8 Desember lalu, sehingga hari ini 11 Desember menjadi hari terakhir bagi seluruh pasangan yang akan ataupun ingin mengajukan permohonan gugatan Pilkada 2024. Dan yang menarik kembali adalah datang dari tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono, yang memang sejak awal pengumuman hasil perolehan suara Pilkada Jakarta telah menyatakan akan mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, di mana memang hingga saat ini pun kami masih menunggu dan juga belum memantau tanda-tanda akan hadirnya tim hukum dari pasangan Ridho ini yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Namun
beberapa hal yang menarik juga dapat kami sampaikan. Pihak dari tim hukum Ridho ini menyatakan bahwa KPU itu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, terutama salah satunya terkait dengan pembagian formulir C6 ataupun undangan pencoblosan yang menurut pihak Ridho bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan hingga saat ini pun tim hukum dari pasangan Ridwan Kamil Suswono masih mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan menguatkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya adalah bukti-bukti yang dikumpulkan, yaitu adalah foto, video, keterangan saksi dan juga ahli yang nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum secara resmi diajukan sebagai permohonan gugatan PHPU Pilkada 2024. Dan meski demikian, kami pun masih menunggu karena untuk hari ini sendiri yang merupakan hari terakhir bagi paslon di Pilkada Jakarta untuk melayangkan ataupun mengirimkan permohonan gugatan Pilkada 2024 ini masih akan dibuka hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, sehingga memang sebetulnya masih ada waktu bagi tim hukum Ridho yang saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti dan berkas-berkas serta tahap finalisasi dari pengumpulan tersebut untuk datang pada akhirnya ke Mahkamah Konstitusi dan secara resmi menyerahkan berkas-berkas tersebut. Namun memang hingga saat ini pun kami belum dapat mengonfirmasi kapan kiranya tim hukum dari Ridwan Kamil Suswono ini untuk tiba di Mahkamah Konstitusi. Namun kami juga menerima keterangan ataupun beberapa statement di beberapa hari sebelumnya dari tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang menyatakan tetap optimis bahwa gugatannya atau permohonan gugatannya ini akan diterima dan berjalan lancar di Mahkamah Konstitusi. Sebagai latar belakang, kami perlu menggambarkan bahwa sebelumnya sempat ada peluang sebetulnya bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho ini gagal dalam melayangkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Hal itu Undang-Undang Pilkada huruf C bagi daerah yang memiliki 6 juta hingga 12 juta pemilih ini untuk dapat melayangkan permohonan gugatan sengketa pilkada membutuhkan selisih suara maksimal 1%. Sementara seperti yang kita ketahui dalam Pilkada Jakarta yang sudah diumumkan hasil perolehan suaranya oleh KPU Jakarta, perbedaan antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno ini mencapai 10%, di mana pasangan Ridwan Kamil sendiri mendapatkan angka 39,40%, sementara untuk pasangan Pramono Rano di angka 50,07%. Sehingga hal ini menarik untuk kita nantikan bagaimana tim hukum pasangan Ridho ini sebelumnya juga sudah optimis, dan kami pun masih akan memantau kehadiran dari tim hukum pasangan Ridho untuk sekaligus menanyakan bagaimana latar belakang atau apa yang mendasari optimisme dari tim kuasa hukum Ridho dalam mengajukan permohonan gugatan Pilkada 2024 ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda, Glory, di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis atas update informasi dari Anda melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.